Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 23 November tahun 2024, saya akan mengomentari Kepala Desa Tangerang melaporkan Said Didu ke polisi. Said Didu ini termasuk anggota masyarakat yang suka melawan aparat negara. Anggotanya antara lain Refli Harun Batubara, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam hal ini ada masalah di P2 di mana tanah warga diberikan kepada pengembang untuk melakukan pembangunan. Hal ini dimulai rencananya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Said Didu selalu menyatakan membela rakyat kecil, kasihan dibodoh-bodohi aparat kepala desa sampai menyatakan warga masyarakat Indonesia tingkat pemikirannya sedikit lebih tinggi dari Cimpase. Dalam arti masyarakat Indonesia bodoh-bodoh mudah dipermainkan aparat desa. Pernyataan Said Didu ini merupakan penghinaan kepada masyarakat Indonesia. Seharusnya Said Didu dilaporkan kepada polisi terkait penghinaan kepada masyarakat Indonesia, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya selama 9 bulan. Said Didu suka memprovokasi rakyat yang menyatakan Kepala Desa Tangerang mengambil tanah warga yang ganti ruginya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang diberikan kepada pengembang dengan harapan warga desa Tangerang akan menuntut kepala desa tersebut dengan mengembalikan lagi tanah tersebut sampai mendatangi perkampungan warga tersebut, tetapi warga desa tersebut tidak mendapat tanggapan, seakan provokasi Said Didu tersebut tidak benar. Karena kalau benar kepala desa Tangerang mengambil tanah warga desa P2, seharusnya Said Didu melaporkan kepala desa Tangerang kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya, mengingat Said Didu tidak melaporkan kepala desa Tangerang kepada pihak yang berwajib sebagai pertanda, sebagai bukti bahwa kepala desa Tangerang tidak melakukan perbuatan tersebut. Berarti tuduhan Said Didu bahwa kepala desa Tangerang hanya fitnah belaka. Masalah P2 ditujukan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo di akhir jabatannya yang menjadikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Padahal umurnya baru 35 tahun, sedangkan syarat wakil presiden minimal berumur 40 tahun dengan pengaruh kekuasaannya selaku presiden mendesak misalnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, merupakan melanggar hukum terkait masalah umur. Tetapi semua aparat negara dan aparat penegak hukum tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah. Kalau sampai ada yang berani menyatakan tidak sah, langsung dicopot dari jabatannya, seperti PLH Gubernur Aceh karena calon Presiden Anies Baswedan bersama Wakil Presiden Muhaimin Iskandar menang di daerah Aceh, langsung PLH Gubernur dicopot dari jabatannya. Hal itu bisa terjadi karena semua aparat negara dan aparat penegak hukum bawahan mantan Presiden Joko Widodo terpaksa seluruh aparat negara dengan terpaksa menerima putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih Komisi Pemilihan Umum menerima Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Masalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum tersebut digunakan Said Didu untuk menjatuhkan mantan Presiden Joko Widodo.
karena Said Didu waktu menjabat di Kementerian BUMN sebagai sekretaris BUMN dipecat Presiden Joko Widodo, dan Said Didu tidak ada melakukan kesalahan lalu dipecat Presiden Joko Widodo. Sejak saat itulah Said Didu sangat marah yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum, yang melanggar aturan hukum, tetapi masalah yang dibikin alasan mengenai tanah warga PIK 2 yang diambil Kepala Desa Tangerang yang diberikan kepada pengembang. Atas pernyataan Said Didu yang menyatakan Kepala Desa Tangerang mengambil tanah warga desa yang diberikan kepada pengembang untuk dibangun pasar besar dan pembangunan rumah mewah. Atas tudingan Said Didu, Kepala Desa Tangerang tersebut lalu melaporkan Said Didu ke Polisi Daerah Tangerang untuk diperiksa sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekarang ini polisi setempat memanggil Said Didu untuk diperiksa sebagai saksi dulu. Setelah ditemukan minimal 2 alat buktinya, polisi akan menetapkan Said Didu sebagai tersangka. Setiap Said Didu dipanggil polisi di mana menuju kantor polisi selalu diantar teman seperjuangannya seperti Refli Harun Batubara, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih 10 orang sebagai tanda kesetia kawanan sesama anggota grupnya selaku pembela rakyat dari perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang menyakiti hati rakyat kecil. Hal itulah yang selalu didengung-dengungkan kelompok Said Didu agar mendapat perhatian masyarakat bahwa mereka sebagai pahlawan kesiangan, dan sepanjang sepengetahuan saya usaha membela rakyat kecil tidak ada yang berhasil, malah berakhir dipanggil aparat penegak hukum. Juga sering melakukan demonstrasi yang meliputi para mahasiswa, aktivis, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kelompok Said Didu di depan patung kuda di Jakarta Pusat melakukan demonstrasi besar-besaran ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dengan tuduhan Presiden Joko Widodo telah menginjak-injak hukum menjadikan anaknya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, padahal umurnya baru 35 tahun, padahal syarat sebagai wakil presiden minimal berumur 40 tahun, serta Presiden Joko Widodo merusak sistem demokrasi yang ingin membentuk politik dinasti atau politik keluarga dengan tujuan agar anaknya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden bisa menjadi presiden dan Kaisang Pangarep bisa menjadi gubernur DKI dan menantunya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan bisa menjabat yang lebih tinggi jabatannya di pemerintahan menjadi gubernur atau menteri dalam tahun 2029 nanti. Said Didu ini pernah menyatakan Presiden Prabowo Subianto jangan suka dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo, mukanya kelihatan sederhana, tetapi di dalam hatinya ingin tetap berkuasa, mirip dengan haus kekuasaan, berakibat kinerja Presiden Prabowo Subianto bisa rusak di mata masyarakat. Harapan saya, semoga polisi Tangerang tegas bertindak kepada Said Didu agar tidak terjadi provokasi-provokasi di tengah-tengah masyarakat demi terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat sesuai harapan masyarakat yang sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.